Di tengah harapan keluarga untuk mendapatkan keadilan, perjalanan kasus kematian tragis remaja 15 tahun berinisial FA di Cikarang Utara, Bekasi justru kembali memantik tanda tanya. Sorotan publik kini tak lagi hanya tertuju pada peristiwa yang merenggut nyawa korban, tetapi juga pada proses hukum yang dinilai berjalan jauh dari harapan. Didampingi pengacara Deolipa Yumara, pihak keluarga akhirnya mengungkap fakta yang membuat mereka semakin kecewa. Mereka mengklaim bahwa salah satu terduga pelaku berinisial FR hingga saat ini masih bebas beraktivitas. Sementara itu, terduga lainnya yang berinisial DW juga disebut belum menjalani penahanan. Keberadaan DW bahkan bukan sekadar kabar yang beredar, melainkan disaksikan langsung oleh keluarga korban karena yang bersangkutan tinggal di lingkungan yang sama. Kita udah sering bolak-balik ya, catatan dulu. Kita sering datang nanyakan di bulan kejadian bulan Oktober kita nanyain bulan November, di bulan Maret, di bulan pokoknya 2 bulan sekali kita kan takut mengganggu kerjanya ya. Jadi kita ada kadang-kadang ngecat gitu, nggak langsung datang gitu. Oh ditunggu ya nanti sidangnya gitu. Nanti terus kadang ada jawabannya ini belum naik soalnya masih P19 katanya. Belum P21, jadi di kejaksaannya ditolak terus gitu jawabannya. Saling kenal nggak? Kenal Pak, satu sekolah. Satu sekolah dia kakak kelasnya. Sekolahnya di mana tuh, Bu? Sekolah ini apa? SMK 2 Cikarang Barat. Dua. Yang berarti yang satu lagi itu yang satu kabur apa ya? Yang satu DPO, yang duanya ditahan, jadi 3 pelakunya. Pelaku pertama bernama Dewa, Iya. pelaku kedua bernama Farhan, yang ini pelaku ketiga Randy melarikan diri. Jadi yang 2 ini ditahan, tapi kemudian dilepas. Dua-duanya. Berarti yang ketemu cuma Farhan doang. Ya, Farhan sama Dewa Kalau aja. yang Dewa itu emang tetangga belakang. Ya, tapi keluarga di luar Iya, tahanan. udah di luar. Iya, tapi sampai sekarang belum ada proses hukumnya. Sebelumnya kalau yang kondangan itu udah nggak ada kontak apa-apa lagi, cuman pas Maret saya nanyain, saya dapat kabar dari tetangga si pelaku, kok mana si Farhan ada di rumah, masa saya gitu, terus saya tanyain ke Polsek, kalau emang nemuin pelaku itu aja kirim buktinya, foto atau rekaman. Nah, tapi Polsek nggak nanggepin. 4 April nggak ada balasan apa saya dari Polsek. Kita telepon juga nggak diangkat. 4 April saya nemuin pas kondangan tuh, pas 12 Maret saya nanyain, dia bilang begitu. April saya nanyain, saya ke kondangan ketemu anak saya yang nomor 3 nemuin. Dari situ saya ngejar-ngejar anak saya. Yang saya takutin, saya udah kena musibah, takutnya anak saya melukain orang itu. Nah itu yang saya takutin. Kenapa nggak ada konfirmasi? Kalau emang cara dia musyawarah, ngasih tahu dong ke keluarga korban, ini nggak ada pemberitahuan ke keluarga korban, nggak ada sama sekali. Makanya yang saya takutin anak saya ngelukain orang. Udah saya aja sakit, anak saya dilukain Ya, orang. takutnya katanya dari korban ini emosi terus panik mau orang lagi itu kan? yang saya takutkan. Oke Bu, lanjut Bu, ceritain Bu. Itu yang saya takutkan, saya ngejar-ngejar anak saya, ngejar-ngejar si pelaku. Kata si pelaku saya ada yang nangguhin gitu aja gitu. Saya harus nemuin orang ini gitu. Saya ikutin sampai ke kontrakan, ke pojokan. Dia tinggal di kontrakan, tempatnya gelap. Terus saya tungguin dia sama anak-anak saya ya. Saya bawa ke Polres. Dari Polres berhubung hari Sabtu, terus sama Polres saya antar ya Bu ke Polsek, diantar lagi saya ke Polsek sama pelaku itu. Terus anak saya mau bapak ke dalam ya. Tapi tetap dilepas. Tetap iya. Di sisi lain, Deolipa Yumara menilai ada sesuatu yang janggal dalam penanganan perkara tersebut. Saat mendampingi keluarga korban, ia mempertanyakan alasan kedua terduga pelaku yang hingga kini dikabarkan belum juga menjalani penahanan. Menurutnya, situasi seperti ini sulit dipahami, mengingat perkara yang sedang diproses berkaitan dengan dugaan hilangnya nyawa seseorang.
Pengacara yang juga dikenal sebagai mantan aktivis 98 itu menilai kondisi tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam proses penegakan hukum. Lantas, upaya hukum seperti apa yang akan diambil oleh Deolipa Yumara dalam mengungkap kasus dugaan pembiaran hukum ini? Ya, sampai saat ini kita dapati tidak tanpa adanya proses hukum. Ya, kita belum dalami di dalam, tapi sebenarnya perkara-perkara seperti ini yang terkait dengan penghilangan nyawa orang lain, ini biasanya nggak pernah ada penahanan, atau malah dilepas nggak pernah ada. Jadi ini kasus yang bagi kami agak anomali, kasus yang anomali yang tidak sesuai dengan pakem-pakem prosedur hukum. Jadi makanya ini kita tuntut kepada Polres Jababeka, Metro Bekasi, supaya mereka memproses kasus ini. Jangan cuma press conference saja gede-gede, tapi kemudian perkaranya dilepas. Yang kedua kepada Polsek Cikarang Utara, ini memang harus memproses kasus ini juga, termasuk kalau ada pihak-pihak penyidik atau pimpinan yang kemudian diduga bermain dengan kasus ini, kita minta ini supaya ini ditertibkan kepada pihak Kapolda Metro Jaya, kalau yang ini ya. Jadi kita minta demikian, sementara ini kita sampaikan seperti ini karena kita tidak dapat data apa-apa mengenai apa yang terjadi di Polsek, apa yang terjadi di Polres, tapi kita mendesak pihak kepolisian untuk memproses kasus ini dan sampai kasus ini menjadi ramai sedemikian rupa, karena ini akan merusak citra kepolisian lagi, begitu ya. Jadi kita minta demikian. Tragedi yang menyita perhatian ini diketahui terjadi pada 18 Oktober 2025 di wilayah Cikarang Utara, Bekasi. Berawal dari sebuah ajakan untuk bertemu, FA, remaja berusia 15 tahun, mendatangi lokasi setelah dihubungi oleh seorang kakak kelas yang dikenalnya. Tak ada yang menyangka, pertemuan yang semula tampak biasa itu justru menjadi awal dari insiden yang mengakhiri hidup korban. Dalam peristiwa tersebut, FA diduga menjadi sasaran aksi keji hingga akhirnya meninggal dunia. Seusai kejadian, aparat kepolisian bergerak melakukan penyelidikan dan sempat mengamankan 2 orang yang diduga terlibat, yakni FR dan DW. Namun, seiring berjalannya waktu, penanganan perkara ini kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan proses hukumnya. Dan motifnya itu yang tahu pihak kepolisian sebenarnya. Karena mereka nggak ada penjelasan apa-apa. Motifnya apa belum, kita nggak tahu Pak. Cuma datang 18 Maret anak saya meninggal, Sabtu saya disuruh datang 18 Oktober. Terus Senin kita suruh datang ya ke kantor polisi buat laporan, udah terus suruh pulang lagi. Nomor LP-nya nggak pegang juga? Nggak ada Nggak apa-apa, kasih. pegangan surat apapun kita nggak ada apapun. Laporan terus bawa ke PHP, kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Enggak, saya mah tahunya udah di rumah sakit, udah meninggal. Oh, nggak sempat komunikasi? Enggak. Komunikasi sama kakaknya jam 1, emang dia nggak punya motor, dia mau minjem motor atau kakaknya. Itu doang, kagak. Sama saya cuma pamit habis sholat isya, Pak, Mak, ada yang ngajakin ngopi, mau keluar ya, jangan malam-malam deh, terus gitu. Terus kata dia, enggak, cuman bentar, tapi mau izin malaman dikit dah ya, katanya mau ada acara rapat maulid, kata dia gitu. Ya udah, saya kasih izin. Udah dari situ saya juga biasanya ngebel dia jam 9 belum pulang gitu, saya nggak ngebel, nggak apa, saya tidur pulas karena saya kerja capek ya. Terus motornya hilang nggak? Kagak punya motor, Pak. Enggak, dia sama temennya ditumpang Anak saya nggak punya motor. Bu, pelaku sama keluarga pelaku sempat datang ibu nggak minta maaf atau minta Maaf, minta maaf. Sempat nggak? Datang, ya. Setelah dimakamin ya 3 hari. 3 hari. Datang minta maaf. Bapaknya 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 kan. Kalau saya sih intinya saya maafin, sedang kayak gitu. Yang penting ada itikat baik. Tapi proses tetap berjalan, ya. Tuh, saya udah lapor juga sama pihak kepolisian gimana Pak prosesnya. Oh masih ada di Bogor, masih ada. Setiap kita nanyain dia bilang Selalu kayak pihak gitu. polisi begitu. Selalu begitu. Nah, pas lagi saya tanya tuh, pas tadi ibu cerita ya ketemu di tempat kondangan, ternyata pelaku udah bebas. Gimana nih Pak? Pelaku udah bebas nih, gitu. Alasannya dia tetap wajib lapor.
Gitu. Penangguhan. Karena ada pengacara 4 orang yang jamin dia keluar. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.